Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang problematika guru dalam keterampilan mengajar. Proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan, dengan guru sebagai pemegang tanggung jawab utama. Guru berfungsi sebagai pendidik, pengajar, dan pembimbing, sehingga diperlukan adanya berbagai tugas dan tanggung jawab pada diri guru itu sendiri, yang senantiasa menggambarkan pola tingkah laku yang diharapkan dalam berbagai interaksinya, baik dengan siswa, sesama guru, maupun dengan staf lainnya. Semakin meluasnya tujuan pendidikan, maka akan semakin menambah beban tanggung jawab guru dan menimbulkan problem serius bagi pelaksanaan pekerjaannya. Berikut problematika yang dihadapi guru dalam keterampilan mengajar. Yang pertama, masalah dalam membuat rencana pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan persiapan yang harus dilakukan guru sebelum mengajar. Persiapan di sini dapat diartikan persiapan tertulis maupun persiapan mental. Semua harus dipersiapkan dengan baik. Kemudian yang kedua, masalah dalam memilih metode mengajar. Dalam proses belajar mengajar, metode mengajar sangat dibutuhkan keberadaannya. Karena tanpa ada metode, maka pengajaran akan menjadi tidak terarah. Penggunaan dan pemilihan metode yang bervariasi dengan memperhatikan pada tujuan pembelajaran. Yang ketiga, masalah dalam menguasai materi pelajaran. Penguasaan materi merupakan syarat mutlak yang harus dikuasai oleh guru dengan baik sebelum ia melakukan proses belajar mengajar. Dan ini merupakan tuntutan utama dalam profesi keguruan. Karenanya, guru tidak boleh melakukan kesalahan atau penyimpangan dalam menyampaikan materi kepada siswa. Yang keempat, masalah dalam membuat dan menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran dapat berguna untuk perantara seorang guru dalam menyampaikan materi pelajaran, sehingga materi yang disampaikan lebih menarik dan proses belajar mengajar menjadi lebih berkualitas dan sesuai tujuan yang diharapkan. Yang kelima, masalah dalam pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif dan mengendalikannya jika terjadi gangguan dalam pembelajaran. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan kelas adalah: yang pertama, kehangatan dan keantusiasan; yang kedua, tantangan; yang ketiga, bervariasi; yang keempat, luas; yang kelima, penekanan dalam hal-hal yang positif; dan yang keenam, penanaman sikap disiplin diri. Yang keenam, masalah dalam merencanakan dan melaksanakan evaluasi. Penilaian adalah suatu proses sistematis yang mengandung pengumpulan informasi, menganalisis, dan menginterpretasi informasi tersebut untuk membuat keputusan. Evaluasi bukan suatu proses tunggal, minimal meliputi dua kegiatan. Pertama, mengumpulkan informasi, dan kedua, menentukan suatu keputusan. Karena masalah dan konsep dalam pendidikan selalu mengalami perkembangan, maka antara informasi pendidikan yang diperoleh dengan keputusan yang diambil tidak selalu sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan melanjutkan mengenai subbab problematika guru dalam motivasi kerja. Ada salah satu faktor yang mempengaruhinya, yaitu motivasi. Motivasi merupakan kekuatan atau pendorong seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. Semakin tinggi motivasi yang dimiliki guru, maka akan semakin tinggi pula prestasi kerja yang dihasilkan. Begitupun sebaliknya, motivasi merupakan hal yang berperan penting dalam meningkatkan suatu aktivitas kerja seseorang guru atau guna mencapai hasil kerja yang baik. Kemudian pengakuan secara formal atas sesuatu hasil kerja yang baik merupakan salah satu cara memotivasi para guru. Cara lain misalnya dengan memberikan bonus kepada karyawan yang dapat mengajukan saran terbaik untuk memajukan lembaga atau organisasi. Oleh karena itu, motivasi sering diartikan pula sebagai faktor pendorong perilaku seseorang.
Motivasi kerja guru adalah motivasi yang menyebabkan guru bersemangat dalam mengajar karena kebutuhannya terpenuhi. Kepala sekolah yang menyadari bahwa esensi kepemimpinan terletak pada hubungan yang jelas antara pemimpin dengan yang dipimpinnya dan memahami kepemimpinan secara kegiatan untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan kelompok dan perilaku meningkatkan motivasi kerja guru di sekolah yang dipimpinnya. Begitu juga kepala sekolah sebagai supervisor. Kemampuannya memiliki pendekatan yang paling tepat dalam melaksanakan supervise atau sebagai upaya pembinaan dan bimbingan akan sangat berpengaruh pada motivasi kerja guru. Sedangkan kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dengan mana para karyawan atau guru memandang pekerjaannya. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan untuk meningkatkan kerja organisasi atau pihak sekolah nah itu terlebih dahulu memperbaiki kerja individu. Namun banyak faktor yang menentukan kinerja selain faktor motivasi dan kepuasan kerja. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja individu yaitu rekan kerja, kemampuan, pengawasan, peraturan perusahaan, motivasi, dan pelatihan. Faktor yang dapat meningkatkan kinerja guru adalah sebagai cara manajemen memotivasi seseorang karyawan atau guru agar dapat meningkatkan kinerjanya. Berdasarkan para observasi yang dilakukan terhadap permasalahan di bidang sumber daya manusia atau SDM, dalam pencapaian output kinerja yang ditemui diantaranya kinerja guru yang masih kurang terpacu dan termotivasi dalam memperdayakan dirinya untuk memaksimalkan potensi kreativitasnya. Padahal apabila memiliki kemauan dan bersedia memaksimalkan potensi kreatifnya dapat mempengaruhi atau memberikan pengaruh yang baik juga terhadap kinerja dan peningkatan karirnya. Rendahnya tingkat motivasi dan kepuasan karyawan yang rendah atau dapat mengakibatkan ketidaklancaran karena tingginya tingkat keterlambatan dan tingginya keluar masuknya guru. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa guru merasa kurang termotivasi dan kurang puas dengan kerja yang dilakukan. Berdasarkan permasalahan, diketahui bahwa kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu motivasi dan kepuasan kerja. Berdasarkan uraian di atas, peneliti atau yang jurnal saya teliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul pengaruh motivasi dan kepuasan kerja terhadap kerja guru di Yayasan Taman Pendidikan. Problematika guru dalam kepuasan kerja. Secara umum, kesimpulan yang dapat diperoleh dari penilaian ini, terutama pada bab ini, yakni bahwa kepuasan kerja guru-guru secara garis besar telah terpenuhi. Untuk lebih jelasnya, maka peneliti memaparkan hasil penelitian tersebut secara khusus sebagai berikut. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi kepuasan guru ada 4, yakni faktor psikologis, faktor sosial, faktor fisik, dan faktor finansial. Yang kedua, faktor-faktor internal yang mempengaruhi kepuasan kerja guru. Dalam hal ini mengimplementasi penyelesai tugas yang menjadi tanggung jawabnya, komitmen berkaitan dengan keadaan, kepedulian, ketertarikan atas sesuatu yang penuh tanggung jawab. Dan yang ketiga, faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kepuasan kerja guru. Adapun faktor-faktor eksternal tersebut mencakup 4 hal, yakni faktor psikologis, faktor sosial, faktor fisik, dan faktor finansial. Faktor psikologis terdiri dari faktor yang berhubungan dengan interaksi sosial antar sesama
anggota organisasi atau satu anggota lembaga, hubungan dengan direktur atau atasan. Adapun atasan di sini dimaksud yakni pimpinan dalam lembaga yang ditempati untuk mengajar tersebut. Karyawan yang berbeda fungsi tugasnya, maksudnya tenaga kependidikan dalam lembaga tersebut. Seperti itu. Ketiga. Dan adapun yang terakhir yakni faktor pendukung yang mempengaruhi kepuasan kerja guru. Faktor pendukung di sini meliputi keterlibatan semua stakeholder, tersedianya tenaga, sarana, prasarana, fasilitas, dan pembiayaan yang cukup. Adanya dukungan semua stakeholder, masyarakat, dan instansi atau terkait melakukan monitoring dan evaluasi secara teratur dan terjadwal. Adapun faktor penghambat diantaranya kurangnya sosialisasi baik pihak sekolah maupun instansi terkait, kurangnya tenaga, sarana prasarana, dan fasilitas, serta dan untuk mendukung pelaksanaan program lingkungan sekolah yang kurang kondusif karena berada di pusat kota atau pusat perbelanjaan dan berdekatan dengan rumah penduduk atau pemukiman warga setempat dalam lingkup lembaga pendidikan tersebut. Sekian, saya tutup dari kelompok ini karena saya juga kebetulan adalah penyampai materi bab terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.